Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Thalib Bangkinang yang kami hormati dan kami muliakan dimanapun keberadaannya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya pagi yang penuh keberkahan ini kita kembali dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim melalui live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Thalib Bangkinang dalam kajian fikih faraid yang sempat tertunda beberapa waktu karena disebabkan Pondok Pesantren Darun Nahdah Thalib Bangkinang dalam keadaan libur setelah aktivitas ujian semester untuk para santri Pondok Pesantren Darun Nahdah Thalib Bangkinang. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini kita kembali dapat melanjutkan sesi-sesi kajian fikih faraid yang insyaAllah pagi ini akan kita lanjutkan satu subbahasan terkait dengan kajian faraid, yaitu berhubungan dengan masalah asabah bil ghair insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya dengan memperbanyak salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatul kubra pada hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Thalib Bangkinang yang kami hormati dan kami muliakan. Pada penjelasan sebelumnya kita sudah sampaikan penjelasan tentang masalah asabah binafsih. Asabah binafsih adalah kelompok ahli waris yang mendapatkan semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia ketika dia hanya dalam keadaan bersendirian. Tidak ada ahli waris ashabul furud bersamanya, atau ahli waris asabah bin nafsih ini adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah diambil atau diberikan kepada ashabul furud sesuai dengan bagian-bagiannya. Nah, insyaAllah kita akan jelaskan masalah asabah bil ghair. Kalau asabah bin nafsi adalah ahli waris asabah yang dia menjadi asabah disebabkan karena dan oleh dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh ahli waris yang lain. Karena itu ahli waris asabah bin nafsi, mereka adalah kelompok ahli waris
yang semuanya terdiri dari ahli waris laki-laki. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada ayah, ada datu, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki seayah, atau dari jalur paman, ada paman sekandung, ada paman seayah. Yang jelas, ahli waris asobah binafsi ini adalah kelompok ahli waris yang terdiri dari laki-laki semuanya. Nah sekarang asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu bermakna adalah ahli waris yang disebabkan oleh ahli waris yang lain. Kalau anak laki-laki tanpa anak perempuan, maka dia menjadi asobah binafsih. Tetapi kalau anak laki-laki mewarisi bersama dengan anak perempuan, maka anak perempuan ikut menjadi asobah yang disebabkan oleh anak laki-laki. Dalam penjelasan sebelumnya, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, mereka adalah kelompok ahli waris ashabul furud yang menerima bagian. Kalau mereka sendiri, mereka mendapatkan setengah. Kalau mereka berdua atau lebih, mereka mendapatkan 2/3 hak kewarisannya. Tetapi kalau mereka mewarisi bersama dengan saudaranya laki-laki, anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung itu sama dengan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah, maka kelompok perempuan ini itu ikut menjadi asobah, sehingga dikenallah dengan asobah bil ghair. Kalau demikian halnya, maka kelompok ahli waris asobah bil ghair ini siapa mereka? Mereka adalah perempuan-perempuan yang mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki. Artinya, kelompok ahli waris asobah bil ghair ini adalah hanya 4 kelompok ahli waris perempuan. Dan itu pun apabila mereka mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki. Maka anak perempuan menjadi asobah bil ghair bersama anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi asobah bil ghair bersama dengan cucu laki-laki. Saudara perempuan kandung menjadi asobah bil ghair apabila dia bersama dengan saudara laki-laki kandung. Saudara perempuan seayah akan menjadi asobah bil ghair kalau bersama dengan saudara laki-laki seayah. Artinya 4 kelompok perempuan ini tidak lagi menerima bagian purutnya, tidak lagi menerima setengah, tidak lagi menerima 2/3, tetapi ikut menjadi asobah dalam arti menghabisi semua harta atau menghabisi sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furud yang berhak menerimanya. Dengan perbandingan tetap menggunakan konsep 2:1 seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian terkait dengan masalah warisan ini, di mana bagian anak laki-laki itu mesti 2 kali bagian dari anak perempuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat lebih jelasnya kita buatkan beberapa contoh bagaimana asobah bil ghair ini dalam praktek pembagian warisan.
Kita misalkan seseorang meninggal dunia. Seseorang meninggal dunia. Ahli warisnya ada ayah. Ahli warisnya ada ibu. Ahli warisnya ada satu anak perempuan. Ahli warisnya ada satu anak laki-laki. Nah, ini contoh saja. Kalau ahli warisnya seperti ini, nah, maka bagian ayah itu adalah 1/6, bagian ibu juga adalah 1/6. Kenapa ayah dan ibu mendapatkan 1/6? Karena yang meninggal dunia itu punya anak. Yakni ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Maka ketika yang meninggal dunia itu memiliki anak, maka ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6. Lalu setelah diambil 1/6, diambil 1/6 oleh ayah dan ibu, maka anak perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki, dia diberi setengah, seperti penjelasan sebelumnya. Tetapi ketika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka anak perempuan ini ikut menjadi asobah. Nah, kalau tidak ada anak perempuan, cuman yang ada anak laki-laki, maka itu namanya asobah binafsi, di mana anak laki-laki menghabisi sisa harta setelah diambil 1/6 oleh ayah dan ibunya. Tetapi karena di sini ada anak perempuan, maka anak perempuan itu ikut menjadi asobah bersama anak laki-laki. Ya, inilah yang disebut dengan asobah bil ghair. Nah, kalau sudah diambil 1/6 oleh ayah, 1/6 oleh ibu, itu artinya sisa warisan itu adalah 4/6. Nah, 4/6. Maka kalau harta katakanlah 6 miliar yang ditinggalkan oleh si mati, maka 1/6 untuk ayah, itu berarti ayah mendapatkan 1 miliar. Ibu juga mendapatkan 1 miliar. Nah, sisa adalah 4 miliar. Sisa 4 miliar itu menjadi asobah, yang disebut asobah bil ghair. Untuk siapa? Untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki. Yang 4/6 ini atau 4 miliar ini misalnya, itu dibagi kepada anak perempuan dan dibagi kepada anak laki-laki dengan pola pembagian 2/1. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa dalam faraid itu bagian dari laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, itu tetap mendapatkan hak 2/1. Nah, inilah yang disebut dengan asobah bil ghair. Atau dalam contoh yang lain, misalnya seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris. Nah, ada satu cucu perempuan. Nah, kalau disebut cucu, itu berarti cucu dari anak laki-laki. Ya, misalnya ada 2 cucu laki-laki. Ada 2 cucu laki-laki. Tidak ada ahli waris yang lain. Kecuali hanya meninggalkan 1 cucu perempuan dan meninggalkan 2 cucu laki-laki. Ini berarti semua harta yang ditinggalkan itu menjadi hak dari cucu ini, baik cucu perempuan maupun cucu laki-laki, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi dia mesti asobah bil ghair itu berimbang, artinya sederajat. Anak perempuan menjadi asobah bil ghair itu bersama anak laki-laki. Cucu perempuan menjadi asobah bil ghair itu
bersama cucu laki-laki. Tidak boleh satu cucu, satu anak. Saudara perempuan kandung menjadi asobah dengan saudara laki-laki kandung. Nah, saudara perempuan seayah menjadi asobah juga bersama dengan saudara laki-laki seayah. Nah, begitu urutannya. Lalu kalau tidak ada ahli waris ashabul furud, seperti contoh ini, itu tidak ada ashabul furud. Yang ada cuma satu cucu perempuan, dua cucu laki-laki. Kalau tidak ada ashabul furud, maknanya semua harta yang ditinggalkan oleh si mati itu milik cucu perempuan dan cucu laki-laki dengan bagian yang tadi disebut dengan asobah bil ghair. Berarti warisannya hanya diwarisi oleh orang bertiga ini. Satu cucu perempuan, berarti dua cucu laki-laki. Karena laki-laki itu mesti 2:1 dibanding cucu perempuan, maka karena cucu laki-lakinya 2, cucu perempuannya 1, maka semua harta warisan itu dibagi 5. Dibagi 5. Berarti satuan cucu laki-laki mendapat 2, cucu laki-laki yang satu lagi mendapat 2, maka cucu perempuan itu mendapatkan 1 bagian. Nah, tetapi kalau ada ahli waris yang lain yang ikut mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, katakanlah tadi misalnya ada ayahnya, sama juga dengan tadi ada ibunya misalnya, maka ayah tetap 1/6, ibu 1/6. Berikan dulu kepada ashabul furud. Nah, sisanya itulah baru diberikan kepada ahli waris asobah. Dalam hal ini adalah asobah bil ghair, yaitu cucu perempuan dan cucu dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tetapi kalau ayah ahli waris yang ashabul furud tidak ada, maka semua harta itu menjadi asobah bil ghair. Dalam contoh ini adalah cucu perempuan dan cucu laki-laki. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang asobah bil ghair pada jalur saudara. Misalnya seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 2 saudara laki-laki kandung. Meninggalkan 1 saudara perempuan kandung. Sama juga dengan tadi. Kalau tidak ada ahli waris ashabul furud, maka semua harta yang ditinggalkan oleh si mati itu diambil semua oleh 2 saudara laki-laki kandung atau 1 saudara perempuan kandung. Lah, berarti tadi sama, tetap dibagi 5. Karena 2 bagian untuk saudara laki-laki kandung dan 1 bagian untuk saudara perempuan kandung. Kalau punya ahli waris ashabul furud, misalnya ada nenek dari si mati. Ibu tak ada, tapi yang ada neneknya dari si mati, nenek diberikan dulu. Berapa jatah untuk nenek? Ya 1/6, karena dia menempati posisi ibu. Nah, oleh karena itu, berikan dulu 1/6 kepada nenek. Setelah 1/6, berarti harta tinggal 5/6. 5/6 inilah yang menjadi hak asobah. Asobah bil ghair. 5/6 dibagi berapa tadi? Dibagi 5. Dibagi 5, karena sisanya tinggal 5/6, dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena 2 saudara laki-laki itu baginya 2 kali dari saudara perempuan. Berarti 5/6. Saudara perempuan kandung menerima berarti 1/6. 1 saudara laki-laki kandung masing-masing itu mendapatkan 2/6. Yang seperti ini namanya dalam faraid adalah asobah bil ghair. Para pemirsa live streaming yang saya muliakan, jadi asobah bil ghair itu hanya 4 kelompok perempuan saja. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seayah. Yang ini adalah ashabul furud, yang bagiannya bisa setengah
Kalau dia sendiri, bagiannya 2/3 kalau dia berdua atau lebih. Kalau tidak, bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Tetapi kalau mereka yang berempat kelompok ini mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki, anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah, maka keempat kelompok perempuan ini itu tidak mendapatkan hak ashabul furudnya, tetapi ikut menjadi asobah bersama dengan saudaranya yang laki-laki dengan perimbangan 2/1. 2/1. Karena memang begitu wasiat Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mislu hazzil unsayain. Untuk bagian laki-laki itu mesti 2 kali bagian perempuan. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu penjelasan singkat terkait dengan asobah bil ghair sebagai bagian asobah yang kedua. Ya, setelah dulu kita jelaskan asobah yang pertama yaitu asobah binafsih. Yang kedua adalah asobah bil ghair seperti yang baru saja kita jelaskan, dan insya Allah nanti pada bagian sesi berikutnya kita akan jelaskan pula asobah yang ketiga yaitu asobah ma'al ghair. Siapa-siapa ahli waris yang masuk dalam kategori asobah ma'al ghair, insya Allah akan kita jelaskan pada sesi selanjutnya. Kami berharap para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah yang ikut menyimak, yang ikut mendengar, yang ikut memperhatikan, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung di ruang komentar seperti yang ditayangkan melalui live streaming ini. Mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan baik bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan termasuk tentunya bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, karena masalah faraid ini adalah masalah yang setiap saat itu pasti ada dan terjadi di antara kita. Karena apa? Karena masing-masing kita ini nanti pasti di antaranya ada yang meninggal dunia. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, di mana yang meninggal dunia itu meninggalkan harta, kita tak bisa melepaskan diri dari masalah faraid, dari masalah kewarisan ini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.